Sempat berembus kabar bahwa PBB secara resmi menyatakan Rusia sebagai pemenang dalam perang melawan Ukraina. Kabar ini bahkan beredar luas di media sosial. Jika kalian termasuk di antara mereka yang melihat, ketahuilah bahwa perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga hari ini. Artinya, informasi yang beredar tidak benar dan termasuk dalam kategori hoax jenis konten manipulasi. Faktanya, berdasarkan update pada Agustus lalu, Rusia kembali melakukan serangan dengan menembakkan artileri ke beberapa kota Ukraina, tepatnya di seberang sungai dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia. Dalam posisinya menyerang dan bertahan, pada dasarnya Rusia dan Ukraina sama-sama mengalami kerugian. Tapi, pernahkah kalian berpikir bahwa pemenang perang sebenarnya adalah pihak yang paling diuntungkan? Bukan Rusia maupun Ukraina, melainkan industri militer Amerika Serikat. Benarkah demikian? Berikut ulasannya. Sebuah artikel yang dirilis The Conversation menyoroti bagaimana industri senjata global dijungkir balikkan oleh perang Rusia di Ukraina. Ketika Amerika Serikat dan sekutunya menggelontorkan sejumlah besar uang untuk mempersenjatai Ukraina, negara-negara di seluruh dunia sontak memikirkan kembali kesehatan militer mereka. Entah dari segi anggaran pertahanan, kebutuhan material hingga hubungan militer. Negara-negara yang secara historis memiliki tingkat pengeluaran pertahanan yang rendah seperti Jepang dan Jerman juga menunjukkan geliatnya. Pada Agustus 2022, pemerintah Jepang merencanakan peningkatan besar dalam anggaran militer. Hal yang tabu setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengeluaran militernya selang 2 hari setelah tank Rusia meluncur ke Ukraina. Diperbaharui pada 8 Juni 2022, artikel tersebut melihat lebih dekat dampak perang bagi industri pertahanan global. Adapun negara-negara yang perusahaannya mendominasi sektor ini bakal mendapat impact yang sangat besar. Pertama, mari untuk melihat ke Rusia terlebih dahulu. Di mana dalam sepak terjangnya, Rusia diketahui menyumbang 19% dari ekspor senjata dunia terhitung tahun 2017 hingga 2021. Terbesar kedua setelah AS dengan kepemilikan pasar sebesar 39%. Sayangnya, seselang beberapa bulan sejak awal invasi, Rusia menghadapi performa militer yang melenceng dari harapan. Alih-alih menunjukkan industri senjata yang meyakinkan, perkembangan dalam perang justru memicu keraguan bagi calon pembeli senjata Rusia. Berdasarkan data 1 Juli yang dikutip Kompas, lewat informasi staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia telah kehilangan 35.750 personel militer dan 1.577 tank. Dan 3.736 kendaraan tempur lapis baja pun ikut raib bersama 796 sistem artileri, juga 246 peluncur roket ganda. Begitupun 105 sistem pertahanan udara, 217 pesawat, 645 UAV operasional taktis, 15 kapal, 2.610 kendaraan dan tanker, serta 186 helikopter. Berbagai masalah terbukti punya dampak dalam lambatnya kemajuan militer Rusia. Kemampuan Rusia untuk mengganti kerugian peralatan bahkan telah terhambat oleh sanksi ekonomi, disebabkan karena ketidaksanggupan mereka untuk mengimpor suku cadang penting seperti papan sirkuit. Di sisi lain, kerugian Rusia adalah keuntungan tersendiri bagi sejauh ini Tiongkok dianggap sebagai negara yang sangat mungkin untuk melihat keuntungan terbesar dari pemindahan Rusia sebagai pemasok senjata utama. Sebagai catatan, Tiongkok telah mengambil bagian 4,6% dari perdagangan senjata global, menempatkannya di posisi keempat di belakang Prancis dengan persentase 11% dalam beberapa tahun terakhir. Bersamaan dengan itu, 7 dari 20 perusahaan pertahanan global teratas dalam hal pendapatan yang diperoleh ada di Tiongkok. Benar,
bahwa saat ini hanya ada 3 dari 40 importir senjata terbesar dunia yang membeli sebagian besar senjata dari negara itu.